Dengan ukuran seperti ini, berapakah jumlah indukan ideal yang layak untuk kita masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya di sini SEO Baper, dan untuk kali ini kita akan bersharing tentang kandang. Terkhusus kali ini saya ingin membahas atau mereview kandang indukan yang baru jadi ya. Jadi memang kendala kita sebagai peternak, kendala awal atau pertama ketika kita memutuskan untuk beternak itu, yang paling pertama kali kita hadapi itu adalah kendala lahan bos. Lahan yang sempit atau lahan yang berada di tengah pemukiman padat penduduk, itu juga termasuk menjadi bagian dari masalah kita sebagai peternak atau calon peternak. Nah, jadi khusus sampean buat pemula nih, mungkin sedikit secara keseluruhan saya akan mereview kandang Bakal Peternak. Jadi ini adalah salah satu kandang kita bos ya. Kalau di kandang yang satunya itu kan memang itu udah pakem tuh. Nah, kalau yang ini benar-benar real kandang di belakang rumah. Secara keseluruhan kandang ini memiliki luasan lahan itu 5 kali 5. Jadi kesananya 5 ya, kesininya 5. Jadi dengan memanfaatkan luasan kandang yang segini-gininya, tapi kita bisa memaksimalkan fungsi. Itu dulu yang terpenting bos. Jadi ini kita review dulu secara keseluruhan ya. Ini kemarin sudah pernah saya review. Ini adalah kandang pembesaran, dan untuk sementara waktu ini saya gunakan untuk karantina. Ada salah satu ayam yang bermasalah di dalam. Kemudian ini adalah ayam Elba. Sementara saya tempatkan di sini dulu karena ininya belum siap. Kemudian lagi ini ada wadah pakan, dan itu adalah kandang brooding ya. Box magic kita di situ ada 2, yang di atas untuk masa brooding ya, dan yang di bawah itu untuk usia sekitar 2-3 minggu saya pindah ke bawah. Untuk selanjutnya setelah masuk masa 30 hari akan dipindah ke 2 kandang ini. Setelah 2 bulan mungkin akan kita pindah ke kandang yang satunya lagi, yaitu kandang Bakal Peternak yang satunya, untuk diumbar di sana. Karena kandang kita di sana semi umbaran bos. Karena kalau di sini mau diumbar lahannya sangat sempit ya. Jadi buat sampai yang pemula yang masih baru mau memulai beternak ayam kampung, memang kendala terbesar kita itu adalah lahan. Memaksimalkan fungsi lahan di sekitar rumah kita, atau mungkin nih kita secara kebetulan berada di tengah pemukiman padat penduduk yang benar-benar sempit ya, bahkan lebih sempit malah dari ini ya. Ada salah satu sahabat baper yang punya kandang lebih sempit daripada ini, tetapi bisa memaksimalkan fungsinya. Sebenarnya bukan tergantung dari luasan lahan bos, tetapi tergantung bagaimana cara kita mengatur supaya dengan kandang yang sempit tetapi bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, kita review dulu ya. Kalau yang ini mas udah ya, sampai bisa lihat di video-video sebelumnya lah, ini udah pernah saya bahas. Ini adalah salah satu kandang indukan kita yang baru jadi. Kalau soal budget lumayan sih ya, karena di sini saya nggak pakai kayu apkir yang biasa ada di ini ya, di pengelolaan kayu-kayu industri itu enggak. Saya di sini menggunakan kayu masak sih ya, untuk lebih mudah aja sih, lebih praktis. Karena saya juga malas juga kalau harus milih-milih kayu-kayu apkir ya. Jadi untuk bisa lebih cepat, di sini saya menggunakan ukuran kesininya 2 meter ya, 2,10 meter lebarnya, kemudian panjangnya ya, kemudian lebarnya ke belakang ke sana itu 1,5 meter. Nah, kemudian ini saya bagi 2.
Kita buka aja ya. Oke, ini saya bagi dua untuk satu koloni. Jadi satu koloni itu boleh dibilang 1,5 meter kali 1 meter lebih dikit lah, karena 2,10 meter bagi dua ya. Dan ini sudah saya beri liter, dan itu tenggerannya. Wadah pakan pun sudah saya buat permanen. Dan yang lebih unik, saya berikan di sini petarangan. Petarangannya kalau dilihat dari tampak luar, petarangannya itu agak miring seperti ini, karena memang saya tidak membiarkan indukan saya untuk mengeram. Jadi telurnya akan keluar seperti ini, bos. Tuh ya, telurnya akan keluar seperti itu. Begitu juga ya, begitupun juga yang di sana. Jadi tidak ada indukan yang saya biarkan untuk mengerami telurnya. Kenapa? Karena tujuan saya di sini, saya ingin memutus siklus pengeraman dan siklus pengasuhan. Nah, dengan kita menerapkan pola koloni seperti ini, diharapkan pacek-pacek yang siap produksi ditambah dengan indukan-indukan yang lagi sedang di puncak produksi telur, ya kita bisa mendapatkan telur dan bisa mencetak DOC lebih banyak lagi tanpa perlu ada siklus pengeraman selama 21 hari dan siklus pengasuhan kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Ini yang akan kita putus, bos. Jadi dalam setahun itu lebih maksimal lah kita mendapatkan produksi telur ya, yang nantinya akan kita kembangkan menjadi ayam pedaging. Dengan ukuran seperti ini, berapakah jumlah indukan ideal yang layak untuk kita masukkan di dalam? Yang ideal itu adalah 4 betina 1 jantan, bos. Ini udah saya coba 5 betina 1 jantan, yang ada ayamnya desak-desakan. Karena yaitu tadi, kita di sini sistemnya adalah koloni ya, seperti sampai lihat sendiri. Di sini saya menggunakan liter, nanti aja kita bahas liternya ya. Dan ini benar-benar tertutup, dan alhamdulillah sih ayamnya nyaman aja. Dan kemarin begitu saya masukkan ke dalam, sudah ada yang bertelur. Idealnya kandang ukuran 1,5 kali 1 meter ya, kurang lebih ya, 1 meter ya, kurang lebihnya lebih dikit. Itu hanya bisa muat untuk lega-leganya ya, supaya ayam indukan juga kan butuh nyaman, bos. Memang hanya boleh 4 indukan 1 jantan. Kalau kita tambah 1 betina lagi, dia akan sesaknya itu ya di situ, selain di tenggeran, kemudian di tempat pakan gini juga dia sempit. Rencana saya ini ke depan ini nanti akan ditempati oleh Elba, tapi masih rencana, belum tahu lagi nih apakah itu jadi atau enggak. Nah, jadi kembali ke permasalahan lahan. Buat sampean yang memulai sebuah peternakan dan memulainya dari indukan dengan lahan yang cukup sempit, mungkin ini bisa jadi referensi, bos. Bisa jadi referensi buat sampean. Di sini saya melapisi belak sampingnya pakai seng aja. Di sana juga seng, tujuannya supaya air hujan nggak tempias masuk ya. Belakang juga saya lapisi seng. Tetapi untuk sirkulasi udara itu saya di depannya full kawat supaya sirkulasi udara juga lancar di dalam. Dan kemudian untuk pencahayaan saya menggunakan seng transparan. Tapi karena di sini terlalu terang, ini kan seng transparan semua nih sebelah sini. Itu saya lapis lagi dengan seng biasa. Hasil potongan-potongan aja sih, yang penting dia tidak terlalu terang terbuka. Jadi mungkin itu saja, bos ya, review kandang terbaru, kandang koloni bakal peternak dengan luasan 2,10 meter kali 1,5 meter. Kita bagi 2 kabin. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sampean yang masih memiliki lahan sempit ya. Sampean saya sarankan bisa buat seperti ini. Jadi kalau di total ini sampean bisa punya 8 indukan dengan 2 pacek. Itu saja dulu, bos ya, video kita kali ini. Semoga bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean bisa terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.